Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi daraini amin. Al hadisul muttarib. Ya, hadis muttarib. Apa tuh hadis muttarib? Wa zukhtilafin sanadin aw matni muttaribun inda uhaylil fanni. Wa zukhtilafin, dan yang mempunyai ya perselisihan ya, dan yang berselisih ya, dan yang berselisih sanadnya atau matan. Jadi dua, sanadnya atau matan. Sanadnya atau matannya berselisih. Yang mana yang benar nih? Ya, ini sanadnya dari ada satu berita ya, beliau dari fulan, ada yang mengatakan beliau dari fulan, ada yang mengatakan beliau dari fulan. Kata muridnya begitu, kata muridnya, guru ini beliau dapatnya dari ini, tapi setelah lihat dari sini, setelah lihat dari sini ya. Jadi yang jadi masalah muridnya ini ya, ya bingung dia. Jadi banyak berita yang dia sodorkan gitu, atau matanya ya, menjadi matanya ini berbeda, riwayat ini begini, ini begini, ini begini ya. Matanya ada yang beda, enggak sama ya. Muttaribun, itu namanya hadis muttarib. Inda uhaylil fanni, menurut ahli fan ya, ilmu mustalahul hadis. Wal muttaribu lughatan, muttarib secara bahasa adalah wasmu fa'ilin minal ittirab. Dia adalah isim fa'il daripada ittirab. Wa huwa ikhtilalul amri wa fasadun nizamihi, wa fasadu nizamihi. Dia adalah ikhtilal amr, kekacauan perkara. Al hadis muttarib itu hadis yang kacau gitu. Kekacauan perkara, wa fasadu nizami, dan rusak oleh tatanannya. Wa aslu, dan asalnya min ittirabil mauji, dari ya min ittirabil mauji, dari gejolak ombak. Iza kasra harakatuhu, apabila banyak oleh gerakannya. Wa daraba ba'duhu ba'dan, dan sebagian ya, dan memukul oleh sebagian akan sebagian. Maksudnya apa tuh? Sebagian ya sebagian gelombang saling menghantam ya, ombak kan begitu ya, memukul oleh sebagian akan sebagian lainnya. Sebagian gelombang saling menghantam. Wafil istilahi, itu secara lughah, secara istilah ya, menurut para ulama mustalahul hadis adalah qaulun nazimi, perkataan, yaitu perkataan nazim yang menyusun bait. Wa zukhtilafin sanadin aw matni ya, yaitu yang berselisih sanad atau matan. Ai huwal hadisu sahibul ikhtilafi fis sanadi aw fil matni ya, masalun kama huwal ghalibu.
Artinya dia adalah hadis yang mempunyai atau yang berselisih, ya, yang mempunyai perselisihan pada sanad atau pada matan, umpamanya ya, kama huwal ghalibu, sebagaimana itu yang ghalib, ayyarwiyal hadisa jama'atun birrab'i wa yarwiyahu akharuna bil waqfi. Nah, bahwa meriwayatkan akan hadis itu oleh satu jamaah dengan marfu, dan meriwayatkan hadis itu oleh yang lain dengan mauquf. Jadi satu riwayat mengatakan ini marfu hadisnya, hadis marfu ya, yang sampai kepada Nabi. Mauquf ya, sampai kepada sahabat, artinya itu perkataan sahabat. Wa kaza fil wasli wal irsali, ya, dan seperti ini atau demikian pula ya, bisa gitu ya, perbedaan dalam wasal, dalam hal mausul, wasal, mausul dan mursal ya. Satu riwayat mengatakan di sini mausul, ini adalah mursal. Au fil wasli wal irsali au ziyadatin nuqsanin au nuqsanin wa nuqsanin, atau ada tambahan dan ada pengurangan. Wa yakunul khilafu bainal marwiyati syadidan bihaitsu la yumkinu tarjihu baina hadhil wujuhil mukhtalafati, wujuhul mukhtalifati, dan adalah perbedaan di antara yang diriwayatkan itu syadid dan sangat sekali, jadi signifikan banget gitu ya. Bihaitsu, dengan sekira la yumkinu tarjihu, enggak mungkin oleh ya untuk mentarjihnya, baina hadzal wujuhil mukhtalifati, di antara ini jalan-jalan yang berselisih, yang berbeda. Huwa muttaribun inda uhailil fani, ya, dia adalah hadis muttarib menurut ahli fan ini. Ahli fan ini mustalah hadis. Ay anal hadis al mausufa bima zakarna masyhurun indahum bil hadis muttarib. Artinya bahwa hadis yang disifatkan dengan apa yang sudah kami sebutkan tadi ya, itu masyhur di sisi mereka dengan hadis yang muttarib. Misalnya fil isnadi hadisu syayyabatni hudun wa akhwatuha. Misalnya itu pada sanad ya. Tadi kan dikatakan di atas begitu ya, dikatakan di atas wa zukhtilafin sanadin aw matni ya, yang berselisih pada sanad, yang berselisih sanad atau matan. Ini dicontohkan yang berselisih sanad dulu ya, hadisnya syayyabatni hudun wa akhwatuha, telah membuat beruban ya, akan aku oleh surah Hud wa akhwatuha, dan saudara-saudaranya, saudara-saudara surah Hud. Ya, kita bahas hadisnya dulu sebentar ya. Jadi telah membuat beruban aku. Jadi aku telah dibuat beruban oleh surah Hud, kata Nabi ini, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh surah Hud dan saudara-saudaranya. Surah Hud ya. Jadi siapa tuh surah saudara-saudaranya? Itu ada yang mengatakan surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah An-Naba, surah At-Takwir. Telah membuat beruban akan daku oleh ya, aku telah dibuat beruban oleh surah Hud. Kenapa? Ya. Kenapa bisa begitu? Ya.
Karena di dalam surah Hud ya itu mengandung sesuatu yang sangat penting sekali, istimewa dan ya, berupa tanggung jawab, yaitu amanah. Dalam surah itu terdapat tentang amanah, tentang keadilan, tentang konsekuensi suatu amal, tentang istiqomah. Kita mesti istiqomah. Nah, itu membuat Nabi menjadi berubah. Ya, memang kalau kita banyak mikir ubah begitu. Fa inna ukhtulifa fihi ala Abi Ishaq, maka sesungguhnya ya hadis itu diperselisihkan padanya atas Abi Ishaq. Faqila inda Ikrimah, maka dikatakan di sisi Ikrimah, artinya Abi Ishaq dari Ikrimah. Waqila anhu anil Bara, dan dikatakan darinya dari Bara. Jadi mengatakan Ishaq dari Bara. Waqila anhu anil Ahwasi, dan dikatakan darinya dari Ahwas. Ada yang mengatakan Ishaq, Abi Ishaq itu dari Ahwas. Waqila ghairu dzalika, dan Nakil mengatakan lain demikian itu. Nah, jadi yang jadi masalah ini bukan Ishaqnya, bukan Abi Ishaqnya, tapi ya, bukan gurunya tapi muridnya nih, main nukil-nukil aja. Ya, emang begitu kadang ya, main tebak-tebakannya. Jangan, pastikan dulu baru tetapkan. Ini yang ke bawah begitu. Jangan sampai, jadi kalau ada sesuatu yang enggak benar jangan dikerjain. Wa misalnya fil matni, pada matan, ini matannya hadis Fatimah binti Qaisin, hadis Fatimah binti Qais. Qalat, berkata ya Fatimah binti Qais. Jadi waktu itu banyak orang yang namanya Fatimah. Qalat, berkata ya su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya anis zakat, tentang zakat. Faqala, maka ia menjawab, inna fil mali haqqan siwa zakati, sesungguhnya pada harta itu ya ada hak selain zakat. Nah, kita bahas isinya dulu. Sesungguhnya pada harta itu ada hak selain zakat. Artinya apa? Kewajiban bukan hanya zakat doang, ada yang lain. Ya, ada yang lain, seperti kewajiban zakat, kewajiban harta. Ya, inna fil mali haqqan siwa zakati, sesungguhnya pada harta itu mempunyai hak selain zakat. Jadi hak, jadi kalau hak itu mesti ya, ya seperti apa? Menafkahkan keluarga. Ya, jangan duitnya dihambur-hamburin, dihilang-hilangin. Wajib tuh kita menafkahkan keluarga kita pakai uang kita. Apalagi membantu orang yang sangat membutuhkan, ya, darurat. Ya, itu ada orang butuh, kita duitnya banyak, itu wajib kita tuh, berarti hak untuk mengeluarkan. Ya. Jadi kewajiban tadi bukan hanya zakat doang. Inna fil mali haqqan siwa zakati, sesungguhnya pada harta itu ada hak selain zakat. Jadi jangan sampai tuh kalau ada orang butuh, kita punya duit, kita biarkan saja, nggak boleh. Iya, memenuhi hak tamu. Ya, kita punya duit, beliin apa, umpama air aqua, ya, air aqua, ya, air mineral, air putih lah, gitu ya. Sama ada duit apa, beliin makanan, apa, roti, ini. Nah, itu haknya kita keluarkan.
melunasi hutang umpama yang punya hutang. Nah, itu isi hadisnya. Hakaza rawahu Tirmizi, seperti inilah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi min riwayati ya Syuraikin, daripada riwayat ya Syuraik ya an Abi Hamzah, dari Abi Hamzah, an Sya'bi, dari Sya'bi, an Fatimah, dari Fatimah, wa rawahu Ibnu Majah, hadis itu riwayatkan Ibnu Majah min hadzal wajh, dari ini wajah. Laisa fil mali akun siwa zakati. Nah, ada juga riwayat begini. Ini namanya matan ya. Yang berselisih matannya. Laisa fil mali, tidak ada pada harta hak, tidak ada pada harta hak siwa zakati, selain zakat. Jadi kan maknanya kan berarti zakat doang. Tidak ada pada harta hak, enggak ada hak pada harta kecuali selain zakat. Ini berpengaruh sama makna. Berarti cuma zakat. Kalau yang di atas enggak cuma zakat. Inna fil mali haqqan siwa zakati. Sesungguhnya pada harta itu ada hak selain zakat. Berarti apa? Pada harta itu mempunyai kewajiban harta itu bukan hanya zakat aja. Jadi berbeda redaksi akan mempengaruhi makna, mempengaruhi hukum. Wa hadzal misalu, ini misal kafil idahi, cukup memberikan penjelasan. Fala yu'tarad bimkanil jam'i bi amril awwali al mandubi wa sani al wajibi. Maka oleh karena itu janganlah diingkarkannya dengan memungkinkan menjamak dia ya, dengan membawa paham yang pertama atas sunnah. Hadis yang pertama berarti sunnah ya. Dan yang kedua atas yang wajib, yang kedua berarti wajib. Li'annahu enggak boleh begitu, karena li'annahu laysa min da'bil muhassinina, karena bahwasanya itu bukan termasuk kebiasaan ulama-ulama yang mendalam ilmunya, muhassirin. Wa hukmu hukumnya, hukum hadis mutarib adalah ad-dha'fu, lemah, dhaif. Kenapa? Li isharihi bi adami dhabti rawi'i aw ruwati fajtanibhu, karena memberitahukannya dengan tidak dobat perawinya ya, enggak kuat hafalan perawinya atau para perawinya, maka jauhkan olehmu hadis yang begitu. Summa idza kana fi ismi rajulin wa abihi wa kana siqatan fa huwa ghairu dha'ifin. Kemudian apabila ada ia pada nama seseorang ya, dan bapaknya, apabila ada pada nama seseorang, ada ia pada nama seseorang dan bapaknya, wa kana siqatan, dan ada dia siqat, fa huwa ghairu dha'ifin, maka dia itu tidak dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Al-mudarraj fil hadis